tadi sudah jelas ya yang disampaikan Pak Mukhid tadi ya. Jadi hendaknya bantuan kita semua juga jelas maksudnya. Jadi ini program besar miliatan, umpama duit ditoto ya, 2000-an ditoto buat tekon diwae iki. Uang miliatan itu. Tapi yakin bahwa semua itu kalau mendukung akan jadi, yaitu hendaknya kita semua membantu. Jadi tadi meteran monggo, tetapi kurang dari 1 meter ndak apa-apa, boleh Pak nggih? Ya boleh. Bahkan saya yakin orang yang mungkin ya dalam kehidupan susah itu kalau mau membantu walaupun kecil, walaupun 50, walaupun 100 ribu, itu kalau diberikan kepada panitia itu yang memberi barokah dan memperlancar yang lain. Barokahnya, doanya dari orang-orang yang kekurangan tapi mau membantu itu sangat besar, sangat memperlancar yang lain. Insya Allah malah diberi kemudahan. Cuma kami mohon semuanya mendukung. Kalau perlu anak-anak ini juga demikian, nabung untuk membantu beli tanah ini. Jadi walaupun 10 ribu, 50 ribu, 100 ribu itu sangat berarti. Kalau orang banyak itu sudah mendapatkan banyak ya. Yakin insya Allah bisa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekarang saya akan ngisi kajian pada malam hari ini. Materinya itu sebetulnya ya biasa-biasa saja, yaitu bagaimana kita ini memahami Islam itu dengan benar dan baik. Benar artinya adalah ini yang insya Allah mendekati apa yang diinginkan oleh Allah. Baik artinya dengan kita mengamalkan begitu akhirnya akan membawa kebaikan kita, kebaikan masyarakat, dunia maupun akhirat kita. Jadi yang pertama perlu kami sampaikan ya, ini diselenggarakan oleh pimpinan cabang Muhammadiyah Banjar. Ini otomatis juga berkaitan dengan prinsip-prinsip yang diyakini oleh Muhammadiyah. Jadi prinsip-prinsip yang menjadi dasar Muhammadiyah melaksanakan agama. Yang pertama yang berkaitan dengan madhab, ini karena banyak pertanyaan dari orang lain, Muhammadiyah madhab apa kan itu. Jadi perlu kami jawab pertama, jadi Muhammadiyah itu tidak bermadhab ya. Muhammadiyah tidak bermadhab sesuai dengan madhabnya orang-orang lain itu. Tetapi Muhammadiyah mengistilahkan bermanhaj ya. Bermanhaj itu adalah metode bagaimana cara memahami Islam yang benar. Itu manhaj. Jadi Islam sebetulnya sudah banyak memberi tuntunan, sudah banyak memberi pemahaman bagaimana kita ini menjalankan Islam yang benar. Maka metode untuk mempelajari Islam yang benar itu namanya manhaj. Kalau madhab, bedanya dengan madhab itu mengikuti pendapat seseorang. Jadi salah satu orang itu madhab berarti. Seperti orang mengikuti madhab Syafi'i, yaitu semuanya Syafi'i, seperti pendapatnya Imam Syafi'i.
Kalau di negara lain ada yang mengikuti madhab Maliki, ya semuanya mengikuti madhab Maliki. Kalau di Indonesia rata-rata madhab Syafi'i. Tetapi Muhammadiyah tidak mengikuti madhab itu, tetapi bermanhaj. Manhaj itu berarti mempunyai metode bagaimana cara memahami Islam yang benar. Pertama, metode yang dibentuk oleh Muhammadiyah adalah memahami apa itu agama Islam. Apa itu agama Islam? Jadi kalau bisa mengerti dan paham betul yang dimaksud agama Islam, itu maka akan bisa mengikuti pola pikir dari Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah ini pertama, yaitu bahwa di dalam Muhammadiyah mengartikan agama itu adalah ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Setuju ya? Yang membawa siapa? Nabi Muhammad. Terus yang diturunkan oleh Allah. Allah yang menciptakan kita. Allah yang mencukupi kebutuhan kita, termasuk Allah nanti tempat kembali kita. Inilah yang menurunkan agama melalui Nabi Muhammad dengan berdasarkan Al-Quran dan hadis. Dasarnya Quran hadis, yaitu yang berupa perintah dulu ya, berupa perintah atau larangan atau petunjuk. Jadi di dalam masalah 5 itu ya, para ulama Muhammadiyah itu merumuskan masalah 5 itu berarti masalah yang menjadi dasar-dasar bagaimana memahami Islam. Itu di sana disebutkan begitu, bahwa agama Islam adalah agama atau ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad, yang diturunkan oleh Allah melalui Al-Quran dan hadis. Terus yang berupa perintah, larangan, dan petunjuk. Ini artinya bahwa boleh mengikuti madhab, tetapi dasarnya harus jelas. Itu sesuai dengan Al-Quran atau hadis atau tidak. Makanya diteliti. Karena di dalam Islam itu sebetulnya kita tidak boleh ikut begitu saja tanpa tahu dasarnya. Ikut saja tidak boleh. Nah, di dalam Al-Quran itu disebutkan, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kamu mengikuti yang tidak berdasarkan ilmu. Quran yang menurunkan agama ini lah Allah, berarti ya. Allah itu berpesan begitu, jangan kamu mengikuti urusan agama itu yang tidak ada dasarnya ilmu. Yang dipahami Muhammadiyah, ilmu yang dimaksud adalah ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Karena urusan agama itu adalah urusan Allah. Makanya sumbernya ya dari Allah. Sumbernya pertama adalah Al-Quran. Jelas Al-Quran dari Allah. Yang kedua, hadis atau sunnah. Lah sunnah menurut Muhammadiyah adalah sunnah makbulah, sunnah yang bisa diterima dan bisa diamalkan, karena memang itu diteliti, itu sudah sahih minimal hasan ya. Jadi sunnah atau hadis ya. Jadi jangan kamu mengikuti yang tidak ada dasarnya, karena Islam itu datang dari Allah. Maka harus tanya kepada Allah, ini ajaran Islam atau tidak. Karena dikhawatirkan orang itu ya, seakan-akan mengikuti madhab, tetapi sebetulnya diteliti tidak, itu mengikuti pendapat orang, pendapat pribadi, bukan pendapat agama. Nah, agama itu berarti ya Quran dan hadis.
Nah, ini yang harus difahami betul. Jadi Islam itu adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Jadi seakan-akan kita ini bodoh, tidak tahu agama. Terus akhirnya diberitahu oleh Nabi Muhammad. Muhammad mendapatkan agama itu dari Allah. Sumber yang dipakai Al-Quran dan As-Sunnah Al-Makbulah yang kalau di buku Muhammadiyah itu Sunnah Makbulah, yaitu sunnah yang memang bisa diterima, yaitu diteliti itu adalah sahih, sudah sahih dan sudah hasan. Hasan itu sudah baik, berarti sudah diteliti. Iki serius, iki koyok kuliah gitu. Tapi intinya bahwa kita ini harus paham itu dulu. Ini artinya bahwa manusia biasa itu tidak berhak mengatur urusan agama. Kalau menjelaskan urusan agama boleh, tetapi memberi masukan atau tambah-tambahan mengenai urusan agama tidak berhak. Jadi kita harus paham bahwa agama Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW itu agama yang sudah lengkap. Sampun lengkap loh dereng? Ya, sampun lengkap. Sudah lengkap, tidak kurang. Karena Allah sendiri yang mengatakan wahyu yang terakhir setelah Nabi kita Muhammad SAW menjalankan ibadah haji, bahkan ibadah haji dinamakan haji wada, haji perpisahan, karena Nabi memang itu melaksanakan haji yang terakhir ya. Itu mendapatkan wahyu, mendapatkan ayat Al-Quran yang terakhir. Bunyinya adalah al-yauma akmaltu lakum dinakum watmamtu alaikum nikmati waraditu lakumul islam madina. Ini surat nomor anak-anak? Surat Al-Maidah ayat 3. Al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini akmaltu lakum dinakum, sudah saya sempurnakan agama buat kamu. Berarti agama Islam pun lengkap. Agama Islam ini sudah sempurna. Wa atmamtu alaikum nikmati, dan saya sempurnakan nikmatku. Wa raditu lakumul islam madina, dan saya ridho. Allah yang berfirman, saya ridho bahwa Islam sebagai agama kamu. Hujan nggih? Sudah, alhamdulillah. Mugi-mugi ya kita mendapatkan hujan. Saat hujan itu yang terbaik adalah berdoa. Saat ini kemarin kita berdoa semoga cita-cita dari PCM Bancar yang akan membeli tanah tadi terwujud. Amin ya rabbal alamin. Yes, itu difokuskan itu dulu ya. Jadi kelihatannya cuma gerimis ya. Semoga fokus mawon tentang pengajian. Jadi agama ini sudah lengkap, sudah sempurna. Ibaratnya sarung ini wis sempurna jahitane, berarti ya bolong isor, bolong dhuwur kuwi wis sempurna. Bolong tapi sempurna, wong sarung ya ngono kuwi. Nggih. Berarti nek dijahit neh, ditambahi jahitan neh, niku tambah mboten sempurna, malah kleru kabeh nggih to, ora kena nggo sarungan. Ku jenenge karung nek dijahitne. Ora dadi sarung. Ini juga demikian, agama ini sudah sempurna, tidak usah ditambah-tambahi. Makanya menambah-nambah itu malah salah.
menambah-nambahi urusan agama itu dinamakan bid'ah. Bid'ah itu malah salah. Kullu bid'atin dolalah. Semua bid'ah, semua tambahan dalam urusan agama ini sesat, keliru. Ibaratnya nek cara biyen bisa gampang diterangno. Zaman biyen iki nek tuku sarung iki urung jahitan, gitu. Nek wong tua-tua ngerti iki. Nek sarung saiki tuku wis jahitan pinggire niku. Riyen dereng dijahit, biasanya jahitno tukang jahit. Lah sing dijahit nggih sing mengisor niku, dhuwur mboten dijahit. Lha maksudnya nek ditambahi jahitan, iku ora dadi sarung malah dadi karung. Nah, ngoten. Jadi salah malahan gitu. Artinya agama niki pun lengkap, mboten usah ditambah-tambahi. Apa yang dinamakan lengkap di sini para ulama sepakat yang lengkap pertama adalah akidah, keyakinan. Keyakinan itu pun lengkap. Sudah sempurna, tidak perlu tambahi. Sehingga tidak boleh ada keyakinan-keyakinan tambahan. Contohnya sumbernya ternyata bukan dari Al-Quran, dari hadis, tetapi dari mimpi. Boleh mboten? Tidak boleh. Soalnya ada kiai itu alim juga, bagus, banyak kitab yang dibaca, banyak bahkan hafal Al-Quran, tetapi sering menerangkan mengenai mimpi dijadikan pedoman. Itu juga tidak boleh. Ulama sebetulnya tidak membolehkan, khususnya ulama usul fikih. Tidak boleh nanti banyak bercampur dengan keyakinan kita, akhirnya Islam semakin ruwet. Jadi tidak ada ajaran yang memerintahkan tiap malam Jumat harus kirim Fatihah, tiap malam Jumat harus kirim sodako kepada ahli kubur. Itu tidak ada. Cuma ada penjelasan hadis gini, kalau saya seandainya sedekah, ini saya niatkan juga untuk orang tua, bagaimana, boleh atau enggak? Itu para ulama berbeda pendapat, karena memang ada hadis. Ada seorang anak zaman Nabi saya akan sedekah. Seandainya ini orang tua itu kalau masih hidup juga akan sedekah, tapi belum sempat sedekah. Apa boleh saya sedekah atas nama orang tua? Nabi menjawab boleh. Lah ini terjadi perbedaan pendapat. Intinya ya ingin sedekah mungkin ya supaya orang tua ikut mendapatkan pahala, tidak apa-apa. Tetapi sebetulnya itu cukup anak ya sedekah, nanti pahala orang tua pasti ikut, karena sebetulnya kita ada di dunia ya. Kita ini bisa beramal, kita ini bisa berbuat baik, itu jasa orang tua. Maka kalau anak itu bersedekah, pasti orang tua ikut menikmati pahalanya. Ora usah dikirimi Fatihah, ora usah diwacani tahlil, orang tua otomatis sudah dapat kalau kita ini sudah beramal baik. Deh. Jadi ora usah mikir mati. Jadi orang tua itu sebetulnya mengharapkan anaknya berbuat baik, nanti insya Allah orang tua sudah mendapatkan pahala. Karena kita berbuat baik ini karena jasa orang tua, karena didikan orang tua, minimal karena memang ada orang tua terus lahir kita ya. Jadi orang kalau malah sengaja kirim Fatihah itu tidak ada tuntunannya. Nabi tidak pernah begitu, termasuk Al-Quran juga tidak memerintahkan itu. Yang ada adalah mendoakan. Ya, mendoakan itu memang dianjurkan. Cuma orang Jawa mengatakan kirim dungo, lah iki sing kleru. Istilah ini kleru. Kita ini hanya mendoakan. Jadi sedekah kita yang sedekah, maka orang tua insya Allah ikut menikmati pahalanya. Kita beramal baik,
maka orang tua ikut menikmati kebaikannya. Kita mungkin membaca Al-Quran, orang tua pasti mendapatkan kiriman bacaan Al-Quran. Meskipun tidak kita niatkan, otomatis itu karena kita bisa berbuat baik adalah karena ada orang tua. Yang ada adalah mendoakan. Lah doa yang dikabulkan, doa orang tua kepada anaknya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau orang tua hendaknya selalu berdoa yang baik untuk anak-anaknya, jangan mendoakan yang jelek. Doaul walidi li waladihi kadu'ain nabi li ummatihi. Doa orang tua untuk anaknya itu seperti doanya Nabi untuk umatnya. Niki artinya ya Bapak Ibu, anaknya didongakno terus, khususnya ibu-ibu nggih putrane tasih alit ningali putrane niki bubuk dilus-lus mbek didongane, ya Allah muga-muga anak kula niki dados anak sing soleh lan solihah. Dilus-lus mbek didongakne nggih. Dengan doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Sebenarnya doa anak juga dikabulkan oleh Allah. Doa anak, anak-anak ini harus mendoakan orang tua. Doanya dikabulkan oleh Allah. Ini berdasarkan awaladin solihin yada'ullah, yaitu doanya anak yang soleh mendoakan orang tuanya. Berarti saling mendoakan anak dan orang tua. Insya Allah ini semuanya akan bersama-sama di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Lah niki sing bener, jadi mendoakan, ojo kirim donga istilahnya. Kirim donga itu dipahami biasanya terus kudu eneng yasine, wacan yasin, kudu eneng tahlile, kudu eneng sedekah. Tidak. Ya berdoa setiap selesai sholat mendoakan ya. Anak mendoakan orang tua mendoakan anak. Insya Allah nanti sama-sama masuk surga. Ini sesuai dengan firman Allah, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang tua kalau diikuti anak keturunannya dalam hal iman, jadi podo sama-sama iman, podo imane, artinya podo islame, maka nanti orang tua dan anak beserta keluarganya akan kumpul di dalam surga. Ini Al-Quran ya. Pengen mlebu surga bareng kali keluarga, pengen. Yang pertama satu, saling mendoakan yang baik. Yang kedua, masing-masing harus punya iman. Otomatis iman itu yang disertai dengan amal soleh. Karena Nabi pernah bersabda, iman itu kalau tidak disertai dengan amal soleh ibaratnya orang masih telanjang. Jadi iman kok percaya saja tidak diiringi dengan amal soleh ibaratnya wong urip tapi seudoh. Lah pakaiannya adalah berupa amal soleh ya, amal soleh. Jadi pertama, kenapa Muhammadiyah itu tidak mengikuti salah satu madhab? Itu karena memang pengertian agama itu tidak mengajarkan kowe sok ben melok Imam Syafi'i ya, tidak ada itu. Nanti kalau kamu hidup nanti ikut Imam Hambali, tidak ada. Yang ada tetap berlaku selamanya, yaitu di Al-Quran disebutkan bahwa ikutilah Allah, ikutilah Nabi, artinya Quran dan Sunnah. Atiullaha wa atiur Rasul. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul.
wa ulil amri minkum, dan pemimpin kamu. Pemimpin yang dimaksud di sini adalah pemimpin agama. Boleh mengikuti pemimpin agama. Tetapi kok pemimpin agama bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, Allah berpesan, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Kalau ada perbedaan antara pemimpin dan agama niki, maka cocokkan, kembalikan untuk mengikuti Allah dan Rasulnya. Artinya kembali untuk melihat sesuai enggak pemimpin dengan Al-Quran dan hadis, cocok enggak. Yang berhak mengatur agama ini adalah Allah dan Rasulnya. Allah itu jelas, tetapi Rasulnya juga diberi hak untuk mengatur agama. Karena Nabi itu tidak melakukan sesuatu kecuali atas izin Allah. Di samping itu juga Allah itu memerintahkan bahwa kita disuruh mengikuti Nabi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah, yaitu Nabi Muhammad, itu adalah contoh yang terbaik. Lukon nyuntuh maksudnya agama. Jadi Kanjeng Nabi nek nglakoni ya dilakoni, Kanjeng Nabi nek orang nglakoni ya orang nglakoni. Nabi melaksanakan, berarti mari kita laksanakan. Termasuk kalau Nabi tidak melaksanakan, itu kita tidak melaksanakan. Muhammadiyah itu gampang. Pokoknya pedomannya Quran hadis. Ulama itu hanya sebagai perbandingan. Ulama memang dilihat, ulama-ulama Muhammadiyah itu meneliti. Ada ini ya, madhab ini diteliti, itu ternyata saya tidak menggunakan dalil Quran dan hadis, tetapi hanya menggunakan akal. Ngoten niku mboten diikuti kali Muhammadiyah. Jadi pedomannya Quran hadis. Yang kedua nggih. Kenapa Muhammadiyah niku mboten bermadhab? Ini karena Muhammadiyah punya prinsip tajdid. Tajdid itu artinya memurnikan. Tajdid bisa memperbarui. Jadi tajdid itu arti aslinya adalah memperbarui. Maksudnya piye? Dalam urusan akidah, dalam urusan ibadah, Muhammadiyah niku mengajak umat Islam supaya mengamalkan Islam seperti Islam yang baru dibawa oleh Nabi Muhammad. Berarti mengajak Islam itu yang asli. Ini yang dinamakan memurnikan agama. Jadi dalam urusan akidah keyakinan, urusan iman, urusan ibadah, khususnya ibadah mahdoh. Ibadah itu enten kali soalnya. Ibadah mahdoh ini ibadah khusus kados salat, poso, zakat, haji. Ini ibadah khusus. Itu harus sesuai dengan yang dilakukan seperti zaman Nabi, minimal mendekati. Kenapa kok tahu? Ya karena ada pedoman Quran hadis. Ini cocok tora karo Quran hadis. Harus begitu. Ini namanya tajdid, yang berarti pertama, mengajak umat Islam melaksanakan ajaran yang baru. Soalnya nek niki mboten dibendung, ditambahi wae lakoni agama ne. Nek mboten percaya, pokoknya nggih tambah-tambah nih diterusno, tambah duwono kaya agama. Contoh, Kanjeng Nabi niku kula pesan, kullu bid'atin dolalah. Pokoke nggeraneng tambahan urusan agama kuwi kleru, sesat iku, kleru. Makane sing apik ora usah ditambahi. Di samping iku salat kan mengagungkan Allah. Salat itu adalah memuji Allah. Salat itu adalah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi nek ngulangi ngoten, kok mbok tambahi
Apa Kanjeng Nabi kurang pinter? Kan ngoten lho artine nggih. Mosok Kanjeng Nabi mbok arane kurang pinter piye nek ngulang. Kanjeng Nabi spol, oh niku utusane Allah. Berarti Kanjeng Nabi ngulang ora ning sayyidina, awake dhewe ya ora usah nganggo sayyidina. Paham nggih? Ya. Nah, itu namanya tajdid. Mengajak umat Islam mengamalkan agama seperti yang baru. Memperbarui artinya seperti yang baru dibawa oleh Nabi kita Muhammad, tidak ada tambahan, tidak ada perubahan. Wis apa enenge? Termasuk dalam memahami Islam, nggih. Kanjeng Nabi niku nek ngulang salat niki mboten dibedakne antarane sing wajib karo sing sunnah. Kanjeng Nabi mboten bedakne. Makanya di pelajaran di Muhammadiyah ngajari sholat, doa ya diajarkan semuanya, tidak usah diterangkan. Iki wajib, iki sunnah. Soalnya nek diterangno, akhirnya iki sunnah rasa diwaca ora apa-apa. Tidak diterangkan. Nabi pokoknya kalau gini bacanya ini, kalau ini gini. Tidak diterangkan sehingga dilakukan semuanya. Lainnya diterangno akhirnya ditinggal. Rukuk sing penting rukuk, rasa ndonga ora apa-apa, ndonga sunat. Lho akhirnya karo paham mboten nggih? Akhirnya sholat kita tidak sesuai dengan yang dilakukan oleh Nabi. Akhirnya sholatnya cepet-cepetan. Padahal sholat itu sebetulnya adalah berdoa. Lainnya orang maca donga terus piye? Sholat wa rukuk wong etok tapi orang maca donga. Artinya ya sebetulnya membaca Fatihah wajib. Yang menurut fikih memang membaca surat sunnah. Masa terus maca surat, ya tetap membaca. Makanya tidak usah dibedakan. Inilah yang difahami oleh Muhammadiyah. Insya Allah ngelakoni agama ini apik. Ini artinya bahwa kita beragama bermuhammadiyah niki. Nek Kanjeng Nabi nglakoni nggih dilakoni nek mboten-mboten. Termasuk salat-salat sunnah. Nek Kanjeng Nabi nglakoni niki monggo nek sak saged-sagede ditiru. Aja sing wajib tok. Karena Nabi itu juga melaksanakan salat wajib juga salat sunnah. Salat-salat sunnah hendaknya juga dilaksanakan. Orang Muhammadiyah meyakini bahwa sunnah itu kalau dilaksanakan mendapatkan pahala, nek ora dilakoni rugi. Wong Muhammadiyah ngono pedomane. Paham ya? Nek dilakoni oleh ganjaran, nek ora dilakoni rugi. Aja kur ora apa-apa. Termasuk pujian antara adzan dan iqamah itu malah mengganggu orang sholat, nggih. Ganggu wong sholat ke hukume dosa. Nabi setelah sholat itu langsung membaca istighfar 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ditambahi nggih angsal. Sing penting dzikir. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ditambah asmaul husna maksudnya. Boleh karena walillahil asmaul husna. Allah mempunyai asmaul husna. Fad'uhu biha, berdoalah dengan menambahi asmaul husna. Boleh. Artinya Nabi itu sebetulnya setelah sholat ya astagfirullah, astagfirullah. Ditambahi azim boleh karena ada perintah Al-Quran. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nek biasane umume, lagi sing repot kan umume wong gerbar salam iku terus jabat tangan to nggih. Lah niku akhire kuwaco. Iki Kanjeng Nabi ngulang, menehi contoh nek bar salam iki kon istighfar. Lagi kok malah salaman sing cah cilik-cilik tambah nuwun. Waduh bareng digaya gori bareng melengak. Akhirnya kacau, ora konsentrasi zikir. Nek bar salat aja lali. Doa yang bagus dilakukan setelah salat adalah istighfar. Setelah istighfar adalah membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dan seterusnya.
Terus Allahumma antas salam wa minkas salam. Terus kemudian baca subhanallah berapa kali? 33 alhamdulillah, 33 Allahu akbar, 33 kali 3 jumlahnya 99, supaya genap 100 ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka genaplah 100. Siapa yang membaca 99 tambah 1 100 diampuni dosa-dosanya. Enak. Berarti penting mana jabat tangan, salaman karo zikir. Nah, zikir. Kok salaman nek wis bar. Aku wis bar zikir, salaman pamit ngono lho. Jadi beragama niki menggunakan dalil, yaitu Al-Qur'an dan hadis. Bon ya, pertama berarti Muhammadiyah tidak bermadhab karena pengertian agama itu pedomannya adalah Quran dan hadis. Yang kedua ada semangat tajdid, yaitu untuk memperbarui. Karena kalau tidak orang itu cenderung menyimpang, tambah adoh karo Kanjeng Nabi, maka orang itu biasa cenderung untuk jauh. Makanya supaya tidak terlalu jauh dicocokkan terus. Iki bener to ora? Ibaratnya kaya wong ape lunga nang Surabaya ora roh dalane. Membawa HP nganggo napa sakniki selae ben ra kleru. GPS nggih. GPS iki diawasi wae supaya ora kleru. Termasuk kita beragama ini hendaknya cocok ndak? Saya mengamalkan ini sudah sesuai dengan tuntunan Nabi atau belum? Terus begitu. Lah caranya mencocokkan ngaji ngeten iki terus. Pokoknya ngaji budal. Aja kok rumangsa pinter. Karena ilmu itu sebetulnya ndak ada habisnya. Termasuk kula ngeten iki nggih rumangsa kurang, nggih. Terus belajar. Tapi mengikuti dan yang diikuti itu ada dasarnya, niki malah dianjurkan. Itu namanya ittiba, nggih. Paham nggih? Malah nek ittiba itu mengikuti orang yang ada dasarnya, itu malah dianjurkan. Imam Hanafi ini yang paling sepuh. Jadi imam mazhab ini paling sepuh Imam Hanafi. Niki pesen ngeten, in kana qauli yukhalifu kitaballah wa khabarir rasul fatruku qauli. Kalau pendapat saya ini berbeda dengan yang disebutkan di dalam kitab Allah, yaitu Al-Quran, dan berbeda juga dengan yang diberitakan oleh Rasul, atau berbeda dengan yang dilaksanakan oleh Rasul, maka fatruku qauli, tinggalkan pendapat saya. Malah ngoten Imam Madzhab niku nggih. Termasuk Imam Syafi'i pesan idza shahhal hadis fahuwa madhabi. Apabila ada hadis sahih maka itulah yang menjadi madhabku. Artinya itulah sebenarnya yang saya ikuti. Jadi kita belajar hadis itu ada hadis sahih, ada hadis dhaif, niku ternyata disuruh mengikuti yang sahih. Imam Syafi'i malah pesan ngoten. Makanya seandainya ada pendapat Imam Syafi'i kok dicocokkan dengan hadis ada yang lebih sahih, maka tidak apa-apa, pindah ke yang lain. Di samping itu tidak ada kewajiban dalam agama untuk mengikuti salah satu mazhab. Yang ada hanya kita diperintahkan untuk mengikuti Al-Quran dan hadis atau sunnah. Termasuk niki pesene Imam Hambali, ya.
Wala tuqallidni, jangan kamu mengikuti saya. Wala tuqallid Malikan, jangan kamu mengikuti Imam Maliki. Wala Syafi'i, jangan mengikuti Imam Syafi'i. Walal Auza'i, jangan kamu mengikuti Imam Auza'i. Wala Sauri, kamu juga jangan mengikuti Imam Sauri. Wa khud min haitsu akhaduhu, tapi hendaknya kamu mengambil atau mengikuti sumber aslinya. Nah, jadi ngoten, nek sumber asline iku kok bertentangan karo pendapatku, aja anut aku. Sumber asline napa wau? Al-Qur'an dan hadis. Makanya Muhammadiyah itu mempunyai catatan dalam hal pendapat niki. Satu, meskipun Muhammadiyah punya keyakinan tersendiri dalam beragama, tetapi tetap toleransi. Artinya toleransi tetap menghormati pendapat yang berbeda. Termasuk kita juga boleh mengikuti dan makmum kepada orang yang tidak sama dengan Muhammadiyah. Jadi imamnya kok maca bismillahirrahmanirrahim dengan keras, kita boleh bermakmum kepada mereka. Ngaten nggih. Terus jadi mereka punya pendapat, tapi karena ada hadisnya. Tetapi setelah diteliti yang lebih kuat adalah yang siri, kita mengikuti yang siri. Itulah namanya tarjih. Ada yang siri, ada yang jahar. Jahar itu keras. Berarti kedua-duanya ada di hadis. Tetapi setelah diteliti, Nabi sering menggunakan atau sering membaca bismillah dengan pelan. Yang kedua prinsipnya adalah terbuka. Apa artinya terbuka? Pendapatnya awake dhewe niki lho, boleh dikoreksi orang lain. Muhammadiyah terbuka, pendapatnya boleh dikoreksi orang lain. Nek Muhammadiyah salah, disalahi. Wani ngoten Muhammadiyah. Mergo agama iki harus terbuka. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi kalau ada perbedaan Muhammadiyah niku melihat niku rujukane berarti sing nggo pedoman niku Quran lan hadis. Quran jelas cuma satu, tidak ada pedoman lain. Lainnya hadis, terkadang ada hadis itu macam-macam. Kalau menghadapi hadis yang macam-macam itu berarti kalau sekiranya itu sebetulnya dianggap tidak bertentangan tetapi pilihan, ya dibiarkan, boleh memilih. Contohnya ngeten, doa iftitah itu ada hadis yang menyebutkan Nabi kalau akan sholat, Nabi setelah takbir membaca doa iftitah sebelum Fatihah itu ada bunyinya Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib dan seterusnya. Tapi Nabi terkadang di hadis itu disebutkan membaca wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardo hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin dan seterusnya. Dimulai napa wau? Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardo hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Kula niku nggih maca nek niku teng kitab Imam Syafi'i, nggih hadis nggih. Hadis niku termasuk Bulughul Maram kitab cilik niku mawon bon enten nggih. Dimulai wajjahtu. Mboten dimulai ini wajjahtu, inine mboten. Dadi wajjahtu. Wajjahtu wajhiyan. Itu ada kok, ada Allahumma ba'id, ada wajjahtu. Niku ternyata pilihan. Nek doa iftitah berarti boleh Allahumma ba'id, berarti boleh wajjahtu. Paham nggih? Nah, pilihan niku namanya tanawwu, pilihan.
Termasuk niki ya. Sebetulnya ada doa-doa lain lagi setelah wajjahtu ya. Termasuk di dalam ruku. Ruku itu Nabi terkadang membaca Subhana Rabbiyal Azim. Tetapi di hadis lain ada Nabi membaca Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Niki hadisnya sahih kedua-duanya. Berarti itu tanawu, berarti pilihan. Boleh membaca Subhana Rabbiyal Azim, boleh membaca Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Termasuk dalam sujud Nabi pernah membaca Subhana Rabbiyal A'la. Ada yang mengatakan 3 kali, tetapi Nabi juga pernah membaca Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Berarti pilihan. Cuma ya diwaca, aja kok menengahe mergo wong sunat kok diwaca. Lah iki akhire. Betul susah bedane nggih. Doa sunnah dan wajib dibaca semua. Paham? Nah, itulah yang diyakini oleh Muhammadiyah. Tetapi terkadang kalau itu sifatnya memang harus milih. Itu ternyata Muhammadiyah menggunakan prinsip tarjih. Tarjih itu mencari yang lebih kuat. Perbedaan otomatis milih sekali. Itu ternyata menggunakan pilihan. Kalau doa tadi iftitah boleh wajjahtu, boleh Allahumma ba'id. Kula biasanya nek salat 5 waktu menggunakan Allahumma ba'id. Karena hadisnya jelas bahwa Nabi ketika ngimami setelah takbir diam sebelum membaca Fatihah. Ketika ditanya, apa yang dibaca ya Rasulullah kok diam? Tidak bersuara. Nabi menjawab, saya membaca Allahumma ba'id. Itu yang ditanyakan ketika mengimami. Ngimami berarti kan sholat 5 waktu. Berarti sholat 5 waktu yang baik adalah membaca Allahumma ba'id. Tapi Nabi pernah mengajarkan wajjahtu kepada Ali bin Abi Thalib. Oh, berarti kalau sholat sunnah atau sholat malam menggunakan wajjahtu. Jadi karu-karunya dilakoni, tapi beda sholat, nggih. Nah, ngoten. Tapi ini pilihan kalau ngimami bagaimana? Bismillah, jahar apa siri? Itu perlu ada pilihan. Pilihan dalam Muhammadiyah dinamakan tarjih, mencari yang lebih kuat. Lah ternyata setelah diteliti hadis yang lebih kuat kalau ngimami itu bismillahnya dibaca dengan sirri. Ojo banternya mulai alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pengajian pada malam hari ini disertai dengan hidayah Allah, disertai dengan taufik Allah sehingga kita bisa mengamalkan, serta tadi yang paling penting juga cita-cita PCM Banjar ini yang akan beli tanah juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira cukup sekian apa yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.